Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel kesayangan kita yaitu Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu untuk men-sharingkan apa aja sih kewajiban perpajakan kita ketika mempunyai PT dan CV. Check it out. Oke, Sobat Atax, mungkin bagi para Sobat Atax yang ada di luar sana masih bertanya-tanya gitu ya, kalau misalnya saya mempunyai PT atau mempunyai CV, itu kewajiban perpajakannya itu apa aja sih? Saya harus ngapain aja sih setiap bulan gitu ya. Jadi yang pertama, kewajiban perpajakan CV dan atau PT adalah PPh 21. Nah, PPh 21 atas gaji karyawan. PPh 21 ini sebenarnya juga sudah dipermudah oleh pemerintah, yaitu jika kita mempunyai karyawan yang masih di bawah BTKP ataupun masih nihil gitu ya, perpajakannya kita nggak perlu melaporkannya setiap bulan, hanya setahun sekali aja di masa Desember. Nah, sehingga kita nggak lagi diribetin oleh yang namanya PPh 21 bulanan sebenarnya. Tapi kalau memang karyawan kita ataupun ada beberapa tenaga ahli yang harus kita potong, atau bukan pegawai ataupun orang yang menerima komisi perorangan harus kita potong PPh 21-nya setiap bulan, artinya ya setiap bulan kita akan membayarkan PPh 21 dan juga melaporkan PPh 21 ini ke negara. Yang kedua adalah PPh 22 jika ada. Apa itu PPh 22? PPh 22 adalah PPh yang dipungut oleh pihak lain. PPh 22 ini biasanya dipungut oleh bendaharawan. Kalau kita berhubungan dengan bendaharawan, kita bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, kita akan dipungut biasanya sih 1,5% dari DPP alias dasar pengenaan pajak atau dari harga jual kita ke bendaharawan. Artinya apa ketika dipotong? Artinya kita menerima pelunasan, kita menerima uang sudah dipotong oleh mereka sebesar 1,5%. Jangan lupa kita meminta yang namanya bukti potong dari bendaharawan terkait. Ada lagi PPh 22 terkait dengan impor. Biasanya kalau memang kita ini ada impor barang, biasanya kita juga dari Bea Cukai itu mendapatkan bukti potong PPh 22. Apa aja sih pajak-pajak yang dalam rangka impor, nanti kita akan bahas sama-sama ya di video-video yang berikutnya. Kembali lagi ke masalah PPh 22 impor, biasanya dipungutnya berapa sih? Biasanya kalau dulu nih, sebelum adanya NIB, kita masih perlu yang namanya API atau angka pengenal impor. Kalau nggak punya API kenanya 7,5%, kalau punya API kenanya 2,5%. Tapi kalau sekarang ada NIB, artinya tidak perlu memiliki API lagi, kita bisa mengimpor, ya kurang lebih kisaran PPh 22 itu 2,5% sampai 10%. Dan PPh 22 sendiri itu dipungutnya tarif dikali dengan nilai impor. Kalau sekarang sih 2,5% sampai 10% dikali dengan nilai impor. Sebenarnya PPh 22 ini ada banyak jenis teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang itu aja ya. PPh 22 impor dan juga PPh 22 dari bendaharawan. Sebenarnya PPh 22 ini ada PPh 22 barang mewah, ada PPh 22 dan lain-lain. Tetapi nanti akan kita jelaskan di video-video berikutnya. Yang berikutnya adalah PPh 23. Apa itu PPh 23? PPh 23 itu juga PPh pot-put, PTh potong dan pungut yang kita dipungut oleh pihak lain atau kita memungut pihak lain. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mempunyai pendapatan jasa, berarti nanti pendapatan jasa kita itu akan dipungut oleh pihak lain, oleh customer kita. Customer kita yang memberikan penghasilan kepada kita itu akan mentransfer sejumlah uang yang nilainya itu sudah dipotong PPh 23. Biasanya dipotong 2% kalau punya NPWP. Tapi kalau nggak punya NPWP dipotongnya adalah 4%. Tapi ya masa sih PT atau CV nggak punya NPWP? Kan sekarang sudah jarang sekali ya yang nggak punya NPWP PT atau CV-nya. Sehingga sekarang ya dipotongnya cuma 2%. Nah, kalau PPh 23 ini sebagai biaya, artinya kita akan memotong biaya-biaya jasa ataupun sewa dari vendor-vendor atau supplier-supplier kita. Contohnya nih, kita ada yang namanya biaya transportasi atau biaya sewa mobil. Nah,
Kalau kategorinya biaya sewa dan biaya jasa, kita akan potong yang namanya 2% dari DPP. DPP itu apa? Dasar pengenaan pajak sebelum PPN ya. Jadi kita akan potongin biaya-biaya jasa-jasa mereka dan sewa-sewa mereka itu sebelum kita transfer ke mereka. Contoh nih, di ilustrasi di bawah ini, kita ada biaya sewa mobil 1 juta ke PT rental mobil. Tetapi karena biaya sewa ini dipotong PPh 23 2%, artinya kita mentransfer kepada PT sewa mobil ini tidak 1 juta utuh, tetapi dipotong 2%, sehingga yang kita transfer ke mereka adalah hanya sekitar 980.000. Nah, yang 20 ribunya atau 2%-nya kita potong dan kita bayarkan ke negara. Nah, lalu kita juga buatkan ke mereka yang namanya bukti potong. Bukti potong PPh 23 yang nantinya akan dipakai oleh vendor-vendor dan supplier-supplier kita untuk kredit pajak bagi mereka. Oke, yang keempat adalah PPh 25. PPh 25 ini biasanya berbentuk angsuran. Artinya apa? Kalau memang tahun lalu kita menggunakan PPh 25 dan 29 sebagai kurang bayar ataupun lebih bayar kita, PPh terutang tahun lalu itu akan dibagi 12 menjadi angsuran cicilan PPh 25 tahun ini. Contohnya nih, kalau misalnya tahun lalu PPh terutangnya adalah 12 juta. Tahun ini 12 juta itu dibagi 12 bulan sehingga per bulannya kita harus mengangsur PPh 25 sebesar 1 juta rupiah. Nah, jangan khawatir Sobat Atax, PPh 25 ini tidak hilang, tapi akan bisa kita pakai sebagai kredit pajak kita di akhir tahun. Artinya itu bisa menjadi pengurang ketika kita ada kurang bayar. Jadi misalnya nih tahun ini kurang bayar kita adalah 20 juta. 20 juta tetapi kan kita sudah ngangsur setiap bulan 1 juta katakanlah. Sehingga angsuran kita sudah terkumpul 12 juta. Jadi kayak kita nabung ke negara lah gitu ya. Nanti kita bisa pakai sebagai pengurang. Jadi tahun ini kurang bayar yang akan kita bayarkan ke negara adalah 20 juta dikurangi dengan 12 juta. Sehingga kurang bayar ke negara tinggal 8 juta saja. Oke, yang kelima berikutnya adalah PPh 26. PPh 26 ini biasanya kalau kita mempunyai karyawan asing atau PT kita berbentuk PMA. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya it's okay, tidak perlu melaporkan dengan PPh 26. Tarifnya berapa sih kalau ada karyawan asing? Kalau karyawan asing ini bekerja dan juga mendapatkan gaji di Indonesia, ya dia sebagai WNA dan dia belum memiliki NPWP, sehingga masih berlaku tarif PPh 26 sebesar 20%. 20% kalau dia mempunyai SKD atau surat keterangan domisili atau DGT. Nah, mereka akan dipotong berdasarkan tarif P3B-nya, bisa jadi sekitar 10%-an. Dan yang keenam adalah PPN, Sobat Atax. Maksudnya apa? PPN ini nantinya akan mengurangkan dari yang namanya PPN penjualan atau PPN keluaran kita dikurangi dengan PPN masukan atau PPN pembelian kita. Nah, ketika kita sudah kurangkan, biasanya ada PPN kurang bayar atau lebih bayar kita. Nah, mungkin bagi Sobat Atax yang masih bertanya-tanya tentang PPN, kita akan bahas nanti di video-video berikutnya juga ya. Berikutnya adalah yang terakhir, last but not least adalah PPh 29 tahunan. Maksudnya apa? PPh 29 tahunan ini akan menghitung ulang semua pendapatan kita, dikurangi dengan biaya-biaya kita, adanya laba. Nah, nanti akan terakumulasi sebagai laba bersih kita yang akan nanti dikalikan tarif pajak. Nah, tarif pajaknya berapa sih? Nanti akan kita jelaskan di video-video berikutnya. Tapi secara umum tarif pajak di Indonesia untuk badan usaha, untuk PT atau CV adalah 22%. Artinya nanti laba bersih kita akan dikalikan 22%. Hasilnya berapa? Itu jadi PPh terutang kita dikurangi dengan kredit-kredit pajak yang kita sudah dipotong oleh pihak lain. Contohnya PPh 22 bendahara tadi kita sudah dipotong, PPh 23 kita sudah dipotong oleh customer kita gitu ya. Atau adanya angsuran PPh 25 yang kita sudah bayarkan angsuran itu secara bulanan. Nah, nanti terjadilah kurang bayar atau lebih bayar. Itu sih Sobat Atax. Silahkan komen aja di bawah video tentang apa lagi yang akan
kita bahas ya. Bagi Sobat Atax yang mau konsultasi ataupun juga mau bertanya-tanya, silahkan menghubungi kami di nomor di bawah ini maupun di website kami ataupun di Instagram kami juga bisa. Silahkan aja, feel free jika mempunyai PT atau CV baru. Jangan menunggu besar dulu baru kita menjadi benar, tetapi meskipun kita masih baru awal mempunyai CV dan PT, kita harus benerin dulu agar itu menjadi besar dan itu akan lebih enak, Sobat Atax. Prinsip saya adalah jadi benar dan jadi besar, baru wow, menarik gitu ya. Jadi jangan menunggu usaha kita menjadi besar dulu, baru dibenerin, itu akan agak ribet gitu ya. Jadi itu aja sih kalau dari saya, Sobat Atax. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan aja di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram kami di Atax Indonesia, dan juga silahkan jika berkenan untuk mendownload aplikasi kami Atax Indonesia di Google Play Store maupun juga App Store. Terima kasih, ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.